A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslimu ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Rasul mulia, Nabi pilihan Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada para sahabatnya, tabi'in serta tabi'in. Ikhwatul iman jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bicara min athariz dzunub wal ma'asi fi hayatil insan. Dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Dampak buruk dari dosa dan kemaksiatan. Tersebutlah seorang anak muda yang gemar melakukan dosa dan kemaksiatan. Kemaksiatannya adalah meminum khamr. Hampir dilakukan setiap hari, kebiasaan yang tak kunjung padam. Ayahnya sungguh merasa malu memiliki anak yang doyan maksiat. Namun sudah berkali-kali nasihat, petuah, wejangan dilakukan oleh sang ayah, namun tidak membuahkan hasil. Tapi sang ayah tak kunjung berhenti untuk memberikan kesadaran, pemahaman bahwa hal itu adalah amalan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sang ayah melakukan salat di penghujung malamnya, meminta kepada Allah petunjuknya. Maka petunjuk itu pun datang dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu hari sang ayah pergi ke sebuah material, membeli paku tembok dengan jumlah yang tidak sedikit, bisa 5-10 kilo. Untuk apa paku tersebut? Setiap kali didapati sang anak pulang malam dan tercium aroma arak dari mulutnya, sang ayah menancapkan paku tersebut ke dinding. Setiap kali sang anak pulang dengan wajah yang kusut, kusam, dan bau yang tidak sedap, mohon maaf, bau yang busuk dari mulutnya atau minuman-minuman yang tidak layak, sang ayah menancapkan paku berikutnya terus. Setiap kali pulang dengan membawa dosa, sang ayah melakukan hal tersebut, mengambil paku, menancapkan di dinding rumahnya. Berhari-hari, berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun. Nah, suatu hari sang anak ini sudah kehabisan duit untuk membeli minuman arak tersebut. Pulang malam tidak mabuk dia. Tapi ketika masuk ke rumah, dia melihat penampilan rumah kok berbeda, ada apa ini? Maka sang anak menanyakan kepada ayahnya, "Ayah, apa-apaan ini? Dinding rumah kita penuh dengan paku. Apa maksud dan tujuan ayah melakukan hal ini?" Sang ayah mendapatkan kesempatan untuk bicara semuanya. Lalu dia katakan, "Nak, sesungguhnya ayah melakukan ini setelah nasihat, wasiat, petuah ayah tidak engkau dengar lagi. Setiap kali ayah melihat engkau mabuk, setiap kali itulah ayah menancapkan paku di dinding rumah. Sampai-sampai dinding tersebut tidak ada tempat kecuali paku menancap." Kagetlah sang anak ini, sebanyak inikah yang ia lakukan? Lalu ayahnya mengatakan, itu yang
ayah ketahui, belum lagi yang ayah tidak ketahui saja. Lalu sang anak pun terdiam, terlihat ada air mata menetes, maka dia tinggalkan ayahnya, dia mengambil wudhu, dia sholat saat itu, sholat taubat. Setiap kali anaknya malam hari sholat taubat, meminta kepada Allah ampunannya, setiap kali itulah sang ayah mencabut pakunya. Esok malamnya dilakukan oleh sang anak, salat malam dicabut lagi oleh ayahnya. Terus setiap hari, setiap malam sampai pakunya habis tercabut ya oleh ayahnya. Masya Allah. Namun berikutnya sang anak masih tetap salat malam dan menangis lagi. Ayahnya mengatakan, nak, mohon maaf sayang, pakunya sudah habis. Semoga taubat engkau diterima oleh Allah, dosa-dosa engkau diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sayang, pakunya sudah habis. Sang anak mengatakan, ayah, memang pakunya sudah habis, tapi bekas pakunya yang menempel di tembok itu masih ada. Betul ya? Bekas pakunya di tembok itu masih ada. Fa inna lil ma'asi wal dhunubi athar. Ketahuilah bahwa sesungguhnya dosa itu punya dampak, punya bekas, punya efek dalam kehidupan kita sehari-hari. Berhati-hatilah. Begitu ya. Maka dalam Al-Quran Allah mengatakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Ayo segeralah untuk menjemput ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dan surganya. Wa jannatin arduhas samawati wal ard, yang luasnya itu antar langit dan bumi, yang Allah sediakan bagi hamba yang takwa. Hamba yang takwa itu bukan berarti yang tanpa dosa, enggak. Manusia itu mustahil tanpa dosa. Begitu ya. Nah, kita kan wajah-wajah berdosa ini. Betul ya? Iya. Apalagi yang kalau udah keyup banyak dosa banget itu ya. Nah, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dampak dosa dalam kehidupan kita yang pertama, langsung kita ya, yang pertama adalah al-hirmanu minal ilmi. Allah Subhanahu wa ta'ala akan menghalangi dia dari keberkahan ilmu. Fal ilmu nurun yahdillahu li ashabihil fadli wal khair. Sungguh ilmu itu cahaya yang Allah anugerahkan bagi mereka yang memiliki kebaikan-kebaikan. Wa yahrumu ahla dzunubi wal ma'asi min. Dan Allah haramkan ilmu itu datang bagi pelaku maksiat. Wa yuzkaru fi dzalika annal Imam Malik kana yudarrisul Imam Syafi'i. Disebutkan bahwa Imam Malik mengajarkan ilmu kepada Imam Syafi'i. Faqala lahu dzata yaumin, kata Imam Malik kepada Imam Syafi'i, wahai muridku Imam Syafi'i, inni arallaha qad alqa ala qalbika nurun. Aku melihat ada cahaya Allah di hatimu. Fa inna farasatul mu'min, ya, sesungguhnya firasat mukmin itu tepat. Ya, hati-hati dengan firasat mukmin, tepat sasaran tuh. Imam Malik mengatakan kepada Imam Syafi'i, aku melihat ada cahaya hati, ya, cahaya yang besar di dalam hulu hatimu. Fala tudfi'uhu bizulmatil ma'siyah. Jangan engkau gelapkan hati itu dengan kemaksiatan. Ya, maka kita lihat beberapa orang yang gemar murojaah Al-Quran itu menjauhi yang namanya tayangan-tayangan televisi, media sosial yang bersifat musik gitu ya. Kita pernah melihat dulu viral ada beberapa orang yang saat divaksin, anak-anak kecil, ketika mereka mendengar musik mereka menutup telinganya. Kenapa? Wajar Pak, karena Al-Quran itu, kesucian itu tidak bisa bercampur dengan hal yang sia-sia, hal yang kotor, begitu ya. Jadi ilmu itu betul-betul cahaya. Maka salafus saleh itu punya kebiasaan untuk mendapatkan berkah ilmu, apa tuh? Menjaga wudhu.
Ya, Al-Imam Al-A'mashi rahimahullah, seorang guru daripada salafus saleh, itu beliau senantiasa menjaga wudunya. Suatu hari beliau melewati sebuah padang pasir, dia turun tayamum. Lalu murid mengatakan, wahai guru, maaf, belum waktunya masuk sholat, tapi engkau sudah tayamum. Dia mengatakan, saya tidak mau ada malaikat Israel datang mencabut nyawaku, sedangkan aku dalam keadaan tidak memiliki wudu. Tidak memiliki wudu. Maka kita bisa nih melakukan hal itu sebelum tidur, wudu, Pak. Tidak mengapa. Menjaga kesucian hati, menjaga kesucian diri dengan wudu. Bahkan menjaga kesucian ilmu dengan wudu. Fala tuftihu bizulmatil ma'siyah. Maka janganlah dipadamkan hatimu itu dengan kegelapan maksiat. Ya. Nah, ini berhati-hatilah. Maka kita lihat dulu kalau di pesantren, Pak, ada kiai masuk kelas memberikan materi. Ya, materi nahwu, shoroh, tafsir gitu ya. Saat itu kiai mengatakan, intazir huna, tunggu sebentar, Bapak mau ke toilet. Pecinya ditaruh, Pak. Pecinya ditaruh. Itu murid-murid nggak ada yang berani bergerak, Pak. Kiainya nggak ada, cuma pecinya doang yang ada. Betapa pecinya itu ya melambangkan satu karismatik kewibawaan. Masya Allah. Sekarang ustadz ngajar di kelas, ustadznya ke toilet, naruh pecinya hilang, Pak. Songong tuh bocah, betul ya. Buat lempar-lemparan. Maka kita lihatlah ya beberapa informasi, Masya Allah, ada murid yang membuli gurunya, ada murid yang melempar sendal ke gurunya, ada murid membentak gurunya. Bayangkan itu, hilang keberkahan, Pak. Begitu ya. Maka nuansa kehidupan Islam itu sejatinya lebih diutamakan adab. Saya menasihat diri pribadi dan teman-teman sekalian, ayo ajarkan anak kita adab. Apalah artinya kita sekolah 12 tahun tapi masih membuang sampah sembarangan. Mana adabnya itu? Betul ya? Iya, mana adabnya? Apalah arti kita sekolah 12 tahun tapi sama orang tua nyolot, Pak, berkata kasar gitu. Sehingga salafus soleh mengatakan, kami itu belajar ilmu 10 tahun, tapi sebelumnya belajar adab 30 tahun, Pak. Belajar adab 30 tahun. Karena itu pula kita melihat di kampung-kampung ada kiai, santri pengen belajar sama kiai, kata kiai, dah nimba dulu. Nimba, tahu nimba nih? Halo? Tahu nimba ya? Yang pakai apa tuh, Pak? Ada pakai rekan, pakai tambang, pakai apa tuh? Hah? Pakai ember. Kalau Anda masih merasakan itu, berarti Anda sudah tumbuh uban, betul ya? Yang pertama tumbuh uban, atau yang kedua apa namanya, wong deso, betul ya? BJ, budak jerok gitu. Orang kampung banget itu. Sekarang mah enak, tinggal buka keran keluar air gitu ya. Orang dulu enggak, Pak. Masya Allah, nimba dulu tuh, kolom Pak Kiai, kolom Bapak, tolong penuhin. Dia sabar enggak tuh menuhin kolom. Apa kata kiainya? Dulu kamu di sini, kemana-mana ikut sama saya. Ya, bawa tuh sendal, bawa ini kitab. Nggak boleh, Pak, bawa buku tulis, nggak boleh. Masya Allah tuh. Pengajian Imam Syafi'i, di depannya satu soft itu megang buku tulis, tapi di belakang yang bersop-sop itu tidak megang buku tulis. Mengapa? Ingin melihat sang imam itu bagaimana adabnya, adab minumnya. Lihat adab adab minumnya, adab makannya. Semua adab itu dilihat oleh muridnya, lalu dicontohnya. Maka berbeda mereka yang terdidik dengan adab, namanya karakter building, bukan otak. Zaman sekarang orang cenderung pintar matematika, betul ya,
pinter bahasa Inggris, pinter biologi, ikut olimpiade fisika, kimia dan sebagainya. Tapi terkadang adabnya tidak ada sama orang tuanya. Begitu ya. Maka maaf, di Jepang itu yang pertama kali diajarkan bukan hitung-hitungan, tapi apa? Ngantri. Betul ya? Ngantri. Bagaimana ngantri itu belajar sabar. Ngantri itu belajar menghargai orang lain. Betul ya? Ngantri itu belajar melihat karakter seseorang, emosi atau tidak dia. Iya. Ngantri itu belajar tentang mengendalikan hawa nafsu. Itu luar biasa. Dan itu ada di pesantren, Pak. Antri panjang di dapur, Masya Allah. Antri makanan. Sampai depan habis, Pak, launya. Tinggal nasi doang itu. Bagaimana dia mau menerima apa adanya. Akhirnya nasi jeung uyah, betul. Apa tuh uyah? Wa ma adraka ma uyah. Apa tuh? Garam, betul. Begitulah kira-kira di pesantren. Maka karakter building yang dibangun adalah karakternya, bagaimana berangkat ke masjid tepat waktu sholat, bagaimana dia puasa Senin Kemisnya, bagaimana dia adab baca Qur'annya, nggak mengejar target hafalan Quran, tapi bagaimana adabnya dia menghadapi Quran. Disitulah cahaya ilmu akan datang. Namanya barokatul ilmi, berkah ilmu. Maka berkah ilmu itu, Pak, Masya Allah, bukan karena dia sekolah S2, S3. Anda dapatkan nih, mohon maaf ya, Anda dapatkan ada orang-orang yang tidak sekolah tinggi S2, S3, tapi terasa keberkahan ilmunya. Sebutlah Gus Baha, betul ya? Masya Allah tuh. Sebutlah Buya Yahya, ya. Sebutlah ustaz-ustaz yang lain yang luar biasa, yang ketika dia memberikan materi-materinya kok terasa ada getaran, karena ia terbentuk dari karakter building. Bukan hanya sebatas memberikan ilmu, transformasi ilmu. At-tarbiyah laisa mujarradu isalil ma'lumat ila azhari talamiz. Yang namanya pendidikan itu bukan transformasi ilmu ke otak manusia, bukan. Kalau pendidikan itu hanya sebatas transfer ilmu ke otak, cukup Google, betul? Google lebih pintar daripada kita, Pak. Maka pendidikan anak-anak kita bukan pendidikan ayo supaya fisikanya bagus, matematika hebat, bukan. Bagaimana terbentuk jiwa ikhlasnya, jiwa sabarnya, gitu. Ya, maka mencari pendidikan anak-anak kita jangan sembarangan untuk mencari. Jangan melihat, maaf nih, fasilitasnya hebat, betul ya? Guru matematikanya dari UI, dari ITB, bukan karena itu. Bagaimana anak belajar sopan santun, bagaimana anak belajar kesabaran, bagaimana anak belajar keberanian, mentalitas, betul ya? Bahkan ada pesantren yang belajar tentang entrepreneurship, bagaimana dia belajar berdagang, membuat makanan. Salah nggak apa-apa, begitu. Yang penting kamu belajar nanti. Nah ini jadi kembali, teman-teman yang dirahmati Allah, dosa akan menghalangi keberkahan ilmu. Lanjut, yang kedua adalah al-hirman wa tadyiq fi rizqi, bahwa sesungguhnya dosa yang dilakukan oleh seorang hamba akan menghalangi dia dari keberkahan rezeki. Keberkahan rezeki. Jangan dilihat rezeki itu berupa fulus. Apa fulus itu? Ada fulus mulus, tidak ada fulus manfus, bukan itu. Tapi rezeki itu yang dikatakan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ada 4 tingkatan rezeki. Masih ingat nih? Halo? Masih ingat gak kira-kira? 4 tingkatan rezeki. Pengajian kita 2003, masih ingat gak? Hah? Di mana kita? Ada 4. Rezeki terendah, rezeki yang tertinggi, rezeki yang utama, sama rezeki yang sempurna. Kita pilih yang mana ini? Rezeki yang terendah, rezeki yang tertinggi, rezeki yang utama, rezeki yang sempurna. Pilih yang mana, Pak? Halo? Sempurna. Deal. Tapi yang rezeki terendah nggak kita ambil nih. Nggak kita ambil ya. Clear ya. Yang bawah nggak kita ambil. Yang paling atas
yang sempurna. Setuju nih? Kita lihat, rezeki yang terendah itu adalah harta. Ya, kenapa? Gara-gara harta ribut rumah tangga. Betul ya? Coba Kak. Ya, mak tanya tuh ibu-ibu, Bu, kalau suami banyak uang ngapain? Apa jawabannya kira-kira? Laki-laki, suami kalau banyak uang ngapain Bu? Apa jawaban mereka itu? Kawin lagi. Iya, saya sering mengatakan ibu nggak boleh suuzon. Laki-laki itu kalau banyak uang nggak, masya Allah, banyak sedekahnya. Amin, begitu. Suami kalau banyak uang pasti sedekah. Sedekah ke istri pertama, kedua, ketiga, dan sebagainya begitu. Nah, itu kan masya Allah. Artinya, nah jamaah yang dirahmati Allah, lebih daripada itu, maaf, kalau sudah banyak uang, dia mampu untuk membunuh orang, gitu ya. Ribut rumah tangga, menyembunyikan satu kasus, apa yang terjadi Pak, bunuh sana, bunuh sini, pakai uang 1 miliar, ya akhirnya tertangkap Pak, buat laporan yang palsu, bohong sana, bohong sini, istrinya bohong, suaminya bohong, sama-sama bohong, jadi singkatan sambo, sama bohong, kan begitu, betul ya? Nah, itulah yang terjadi. Jadi rezeki yang terendah itu harta Pak. Nggak pernah Al-Quran mengatakan harta itu adalah kemuliaan, nggak ada. Ini rumus nih, jika Anda sombong dengan apa yang Anda miliki, maka kesombongan itu akan menenggelamkan Anda. Apa contohnya? Korun itu sombong dengan apa? Dengan hartanya, maka dia tenggelam dengan hartanya. Berikutnya siapa lagi? Fir'aun mengatakan, sungguh sungai Nil yang panjang ini ada di bawah kakiku. Ada di bawah kakiku, maka dia tenggelam di mana? Di air. Siapa yang sombong, maka dia tenggelam dengan kesombongannya. Sombong, ya, punya jabatan yang tinggi, ya, selevel jenderal Pak, luar biasa. Betul tidak? Ya, dia bunuh satu orang, terbuka aib semuanya. Dan ini satu rumus. Sesungguhnya Allah tuh sudah menegur kita dari aib dan dosa-dosa kita. Ditegur lewat istri, ditegur oleh anak. Cuman kita nggak sadar Pak, dan nggak mau sadar. Lalu bagaimana? Allah buka semuanya. Ketika Allah buka semuanya, tidak ada kemampuan manusia untuk menyembunyikan lagi. Susah nutupinnya Pak. Media mau ditutupin berapa miliar pun tidak akan bisa. Kalau kata Allah buka semuanya, dibuka semuanya Pak. Anak-anaknya malu, keluarganya malu, marganya malu, betul? Yang satu RT pun malu, satu institusinya malu, satu lembaganya malu. Mau ditaruh di mana Pak muka itu? Kalau Allah sudah buka seluruh aibnya. Maka jangan pernah mengatakan gua yang dosa, jangan repot sama gua loh. Ya, kan sering kita mendengar gitu. Gua yang mobok, uang gua, ya, fisik gua, yang pusing gua, yang jatuh ke sumur, ke got juga gua. Lu kenapa repot juga mikirin gua? Dia nggak berpikir nih, kalau dia kecebur got siapa yang nolongin? Betul ya? Mending kalau masih hidup, kalau mati. Betul tidak? Ya. Mohon maaf nih, pernah kita lihat ya, ada orang yang besanan. Pernah ya? Kita punya adik menikah besanan dah tuh. Kalau besanan itu berapa mobil dibawa? Bisa 10 mobil Pak. Betapa kita melepas masa lajang adik kita yang menikah itu dengan sekian puluh mobil. Bangga anak kita, adik kita ingin melepas masa lajang yang pun begitu yang di sana. Artinya ada kebanggaan bahwa anak adik kita ingin menikah. Tapi apalah jadinya kalau maaf adik kita menghamili anak orang lain. Betul tidak? Satu keluarga malu semuanya. Sampai saudara kita nggak ngaku saudara. Belum. Lu katanya punya adik. Itu si fulan itu. Katanya sorry nih, tetangga sebelah hamil tuh. Enggak, dia bukan adik gua, bukan saudara gua. Betul nggak tuh?
Iya, banyak orang yang nggak ngaku saudaranya. Betul ya? Karena satu kasus, satu kesalahan, banyak orang mengaku bukan saudaranya. Tapi jika seseorang melakukan kebaikan dan sukses dengan kebaikan tersebut, banyak orang ngaku saudara. Betul nggak? Bahkan musuh pun jadi saudara, jadi teman. Assalamualaikum bro, mas kenal nggak? Saudara gitu tuh. Kan orang kalau udah kaya banyak ngaku saudara. Betul nggak tuh? Begitulah. Dia nggak mikir nih, kalau kita ada seseorang melakukan kemaksiatan, masya Allah, dampaknya itu kepada keluarganya yang banyak. Jangan serta-merta mengatakan dosa-dosa gua, yang punya uang gua, habis pun uang gua, lu jangan resek lu. Ya, jangan sok kritik orang lain. Udah, ini urusan gua, nggak bisa begitu. Setiap kita itu nggak lepas daripada elemen kehidupan kebersamaan. Kita itu sel-sel kebersamaan. Nggak bisa Anda hidup sendiri, nggak bisa, Pak. Ya, sekaya-kayanya orang tinggal di hutan sendirian nggak enak. Betul. Walaupun wifi-nya masya Allah tuh, ya, sebulan itu 1 juta giga, betul ya, wifi-nya. Semuanya serba ada. Tapi kalau sendirian di dalam rumah besar di tengah hutan, enak nggak kira-kira, Pak? Enggak, Pak. Rumah kita nggak besar-besar banget, tapi bertetangga tuh, satu gang, rumah tipe 21, ngobrol sana, ngobrol sini, silaturahmi, enak tuh. Betul gitu ya? Nah, jadi kembali nih, teman-teman yang Allah, jadi rezeki terendah adalah harta, rezeki yang tertinggi adalah kesehatan. Masih ingat ya? Rezeki yang utama adalah anak yang soleh, dan rezeki yang sempurna adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti kita jauhkan rezeki yang terendah. Siap ini, Pak? Halo? Siap ya? Jadi kalau ada ATM datang masuk, ya, uang masuk, gaji, Anda katakan rendah, rendah, rendah. Siap gitu ya? Ya. Innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbil ladzi yusibuhu. Kata Nabi, sesungguhnya seseorang itu terhalang dari berkahnya rezeki karena dosanya. Ya, apa maksudnya? Perhatikan, Pak. Rezeki yang haram itu akan berdampak kepada anak. Akan berdampak kepada anak. Mengapa? Karena anak itu fitrah, Pak. Bersih, suci. Ketika mendapatkan harta haram masuk ke dalam perutnya, maka berubahlah karakternya, Pak. Pembohong, pembangkang, nyolot dengan ayah ibunya, nggak taat, nggak mendengar kalimat-kalimat ayah ibunya. Kenapa? Harta haram masuk ke dalam perutnya. Iya, ini disebutkan dalam sebuah kalimat salafus saleh, ya, wa zaujatuhu wa abna'uhu wa hatta dabbatuh. Dampaknya harta haram itu, Pak, rezeki haram itu akan kepada anak-anaknya, istrinya, bahkan kepada kendaraannya, dabbatuh. Maka orang saleh dahulu ketika pulang ke rumah, kok tiba-tiba anaknya nggak mau pelukan, anaknya tidak nyaman dipeluk, istrinya kok melengos. Ada apa ini? Dia ambil wudhu, dia sholat 2 rakaat, dia minta ampun kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, mohon maaf ya Allah, anak tidak menyapa, istri tidak senyum, emang saya salah. Tadi di pasar saya berbohong kepada seseorang. Tadi di pasar berbohong kepada seorang, berdampak kepada anaknya. Ya, terlebih harta haram sangat berdampak kepada anaknya. Kita punya jamaah, Pak, masya Allah, di daerah Jakarta. Ya, anaknya 5, Pak, orang kaya raya. Jadi 25 tahun nggak pernah bertemu nih. Ya, masih kerabat. Masya Allah. Kami nanya dengan adik, Dek, Pak Fulan dengan Ibu Fulana kemana ya, kok nggak kedengaran? Lah, dua-duanya sudah meninggal dunia. Oh, masya Allah. Anaknya yang 5 mana? Aduh, anaknya kasihan sekali. Anak pertama dan kedua itu menjual kehormatan dirinya, melacur. Anak ketiga cowok, perampok kelas kakap. Anak keempat narkoba. Anak kelima alhamdulillah nggak nakal, cuman Down syndrome. Down
Sinten, Masya Allah, 5-5-nya nggak beres. Iya. Kenapa ya? Kok bisa begitu? Ya Allah, AA nggak tahu. Emang kenapa deh? Masya Allah, AA ayah ibunya itu rentenir. Dikenal satu RW itu rentenir. Bu, kalau butuh apa-apa ke rumahnya, atau saya ke rumah ibu, 1 juta gampang lah, beres urusan. Bisa dibayar per bulan ya, 120.000 rupiah. 10 bulan cukuplah. Rentenir, Pak. Ya takhabbatu syaitan los, Allah cabut tuh ya keberkahan hidupnya. Anak-anaknya Pak gagal semuanya. 2 dosa orang tua berdampak berat kepada anak. 1 memakan harta haram, yang kedua adalah zina. Zina. Sampai Imam Syafi'i menangis lalu mengatakan azina dain, zina dain, azina dain. Zina itu hutang, hutang, hutang. Nangis bersimbah air mata, Pak, membasahi janggut dan pakaian putihnya. Maksudnya apa wahai guru? Zina itu hutang. Beliau lagi nangis mengatakan zina itu hutang, yang akan membayarnya dan menebusnya adalah anak dan cucunya, kecuali mereka yang beriman dan beramal saleh dan bertaubat-taubatan nasuha. Loh, berarti Ustaz ada dosa turunan? Bukan dosa turunan. Dosa turunan tidak ada, tapi efek dampaknya. Anak nggak ada Pak dapat turunan dosa, bukan dosa turunan, dampaknya kena kepada anak. Anda tahu namanya bola bekel Pak, ketika dilemparkan kencang ke tembok, kita kena nggak tuh? Kena, mantul kepada kita. Maka berhati-hatilah. Anda lihat, nauzubillah min zalik, yauman, satu hari akan berdampak kepada anak dan cucunya. Dan itu banyak terjadi. Baru 2 bulan yang lalu kami ditelepon, Ustadz, isi ceramah pernikahan anak saya. Loh, anak-anak kan baru selesai SMA. Ya Ustadz, kecelakaan Ustadz. Maksudnya ya melakukan hubungan di luar nikah. Masya Allah. Abangnya bilang, Ustadz, bapaknya nggak bener. Bapaknya kalau dulu sering jajan gitu. Pantas anaknya begitu. Saya kesel sama dia, itu adik saya tuh gitu. Anaknya begitu, bapaknya nggak berhenti main perempuan gitu. Nauzubillah. Maka kasihanilah anak cucu kita. Ya, tinggalkan itu semuanya. Setuju ya? Jadi Allah cabut berkahnya rezeki. Bahkan berkahnya yang ketiga, berkahnya kehidupan kita. Dicabut tuh, berkah keluarga dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwatul iman yang dirahmati Allah. Lalu berikutnya keempat, apa dampak buruk daripada maksiat yang kita lakukan? Husul wahsyah bainal abdi wa rabbi. Kegelisahan dalam ibadahnya, enggak tenang. Sholat nggak nyaman, betul kan? Maunya buru-buru aja, selesai sholat udah. Ketika ia tidak mendapatkan ketidaknyamanan dalam sholat, maka ia menunda sholatnya. Duhurnya 2:30, asarnya 4:30, subuhnya duha pakai kunut, betul tidak? Telat, nggak nyaman lagi sholat duhur kewajiban. Kalau sudah nggak nyaman dan terasa tidak ada manfaatnya, maka pasti ia meninggalkan sholatnya. Kalau sudah meninggalkan sholatnya, kalla balrana ala qulubihim bima kanu yaksibun, maka menghitam legamlah hatinya, berkaratlah itu kolbunya. Kalau sudah berkarat, susah Pak ngebersihinnya. Saya melihat ada tutorial, ada seorang bapak menemukan pisau zaman dahulu Pak, sudah karat luar biasa itu. Bagaimana cara menjadikan pisau baja itu, ya, pisau besi yang bagus itu hilang dari karatnya Pak? Itu direndam dengan air kimia, lalu dipanaskan lagi, digetok-getok lagi supaya karat-karatnya habis lah, gitu ya. Direndam lagi, diamplas lagi Pak oleh alat tertentu, terus begitulah kalau sudah berkarat. Sama dengan pakaian kita kalau kotornya hanya debu, kucek selesai. Tapi kalau pakaian kita kotornya itu adalah cat, betul, oli, lama tidak dicuci, bagaimana kira-kira Pak? Direndam, ya, Baiklin, betul tidak? Betadine bukan tuh, ya, Baiklin,
deterjen, dikucek-kucek, ditambah lagi, direndam dengan air panas, Pak, berkali-kali. Nah, itulah. Dan terakhir, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ta'sirul umur fi wajhil asi. Dampak buruk daripada dosa dan maksiat itu adalah kesulitan-kesulitan dia dapatkan dalam hidupnya. Ya, hidupnya terasa sulit, ada aja mentok sana sini. Maka berhati-hatilah. Ya, mau tanda tangan proyek tiba-tiba tertunda. Mohon maaf Pak, tanda tangan proyeknya ditunda sampai pekan depan. Oh ya, baik. Ketika mau ditunda pekan depan, dia nggak bisa datang, jatuh sakit Pak. Akhirnya proyeknya gagal. Kenapa ada kesulitan? Jangan-jangan ada dosa dan kesalahan yang kita pernah lakukan terhadap orang lain dan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sekali adalah al-hirman min taatillah. Orang yang sudah gemar maksiat itu agak sulit untuk mendatangi Tuhannya. Ya, apa kata seorang murid kepada Imam Syafi'i, wahai guru, saya nggak bisa bangun malam. Saya nggak bisa bangun malam. Apa kata beliau? Zunubuka qayyataka. Yang tidak bisa membuat engkau bangun malam itu bukan fisikmu, tapi dosa-dosamu yang mengikat hatimu sehingga tidak bisa bangun malam. Padahal tidurnya jam 9. Bisa dong bangun malam. Kenapa tidak bisa? Zunubuka qayyatuka. Dosamulah yang mengikatnya. Ada orang yang tidur jam 12 malam, Pak, bisa bangun jam 2, jam 3. Fisiknya lemah, bisa dia sholat tahajud. Sakit dia, bisa dia sholat tahajud. Mengapa? Karena dia tidak bermaksiat siang harinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang membangunkan itu adalah Allah, cintanya. Dengan cintanya Allah bangunkan dia sholat malam. Gitu ya. Maka ayo coba cek, kenapa Anda tidak bisa bangun malam gitu. Jangan-jangan ada dosa yang datang kepada kita. Nah, itu kiranya jamaah yang Allah, semoga bermanfaat pertemuan kita. Astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.